Masih di mute ya. Ya, halo, sorry Ya, ini halo belum Pak. dibuka. Ya, selamat Oke, siang. Ya. siang-siang Pak. Gimana nih Pak? Masih semangat Pak? Udah makan siang tadi Pak? Oh, sudah makan siang, sudah mantap. Mantap. Udah energi full. Oke. Oke, boleh Pak. Silakan tempat dan waktu saya persilakan untuk langsung membawakan materinya yang pasti udah ditunggu-tunggu sama teman-teman semua di sini. Oke, ini cuman menampilkannya nih gimana nih ya? Langsung share screen ya. Iya, Oke, share screen. bisa ya. Terus ini ada dua yang saya mau share. Nah, ini yang Wih, pertama. Udah kelihatan belum ya? di sini sudah Pak, tapi Sudah masih ya. belum full screen. Oke, Oke, mantap. mantap. Ya, sorry. Aduh, ini kok masih belum full screen ya nih. Ah, ini udah nih Pak sekarang. Udah, oke, siap. Baik, ya selamat siang semua yang ada di room 2 ya, room analis 2 ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya saya menjadi narasumber di acara ini ya. Terima kasih sekali lagi. Biarlah acara ini juga menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu saya memperkenalkan diri dulu. Ya, ini yang pertama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Iwan Sugandi Halimin. Saya menikah, sudah memiliki 2 anak kandung dan 2 anak angkat. Ya, ini fotonya ini anak-anak saya yang perempuan anak-anak saya. Ya, anak saya itu dua-duanya sudah sarjana. Ya, jadi ini saya juga memiliki izin praktek sebenarnya di psikologi. Ya, sebagai psikolog, saya adalah angkatan terakhir yang memiliki profesi sebagai psikolog, walaupun hanya sebagai sarjana psikologi ya, belum master psikologi tapi sarjana psikologi, tapi saya menjadi angkatan yang terakhir yang selain sarjana psikologi, saya juga mendapatkan profesi psikolog. Ya, karena kuliahnya lama sekali ya, karena waktu itu saya juga harus praktek ke rumah sakit jiwa, ke rumah sakit umum, ya itu saat itu memang cukup sulit. Jadi pengalaman saya pernah jadi guru di Jakarta, yaitu di Sekolah Kristen Kanaan, juga di Bandung, di BPK Penabur. Barangkali di sini ada yang alumni ya dari BPK Penabur. Saya pernah jadi guru itu sekitar tahun 80 sampai tahun 82. Terus kemudian saya di awal-awal masa muda saya pernah jadi sales dari produk saham komoditi ya. Saya memasarkan produk yang tidak kelihatan, ya hanya ada di website atau apa istilahnya waktu itu ya, menawarkan kepada orang-orang yang ingin investasi. Terus kemudian juga alat-alat komputer, saya pernah menjadi salesnya juga di chemical, kurang lebih total 5 tahun lah. Kemudian saya menjadi jadi seorang marketing ya, untuk business development, tapi international business development. Jadi saya menghubungi kantor perwakilan yang ada di Eropa, di Saudi, di negara Amerika ya, beberapa negara, untuk menawarkan produk-produk yang ada di Indonesia untuk dijual di luar negeri, dan produk-produk di luar negeri untuk dijual di Indonesia. Kurang lebih 22 tahun saya jadi business development marketing internasional. Selain itu saya juga menjadi pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia. Sekolah Yayasan Kalam Kudus Indonesia, entah di sini ada alumni atau tidak, ya itu ada di 28 provinsi di Indonesia. Jadi Sekolah Kristen Kalam Kudus itu berdiri dari tahun 1950-an kalau tidak salah. Ya udah lama sekali. Ya, jadi dimulai dari sekolah teologi ya. Jadi yayasan ini sudah lama sekali. Kemudian saya juga menjadi anggota pengurus Majelis Pendidikan Indonesia, yaitu seluruh yayasan Kristen di Indonesia. Jadi saya ini Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia itu untuk semua yayasan-yayasan Kristen yang menjadi anggota kita, itu masuk dalam kemajelisan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia itu ada di 34 provinsi, jadi ada pengurus wilayahnya, tapi saya termasuk yang di pusat. Kira-kira
Seperti itu pengalaman saya dan aktivitas saya. Ini saya akhiri dulu, ya. Kemudian kita masuk ke sesi kita. Nah, ini sesinya. Judul yang akan saya bawakan itu adalah ini udah kelihatan belum ya? Sesi ini. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah ya? Ada video ya? Untuk slide yang baru belum nih Pak, ini masih di slide yang sebelumnya. Sorry. Thank you Pak. Ini kok jadi gimana ini akhirnya? Mungkin di share screen-nya, di stop dulu, terus nanti klik yang file yang satunya, berarti ya. Sorry ya. Nggak masalah Pak. Share screen-nya mana? Just ask the host to give permission. Mesti minta permisi dulu nih. Oke, coba saya akan. Nah, ini udah muncul nih Pak. Udah ya? Oke. Iya. Baik. Nah, ini udah clear ya? Iya, sudah Pak. Oke, judulnya berselancar di kondisi pandemi dengan pola atau pendekatan BTC. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan berselancar? Kalau kondisi pandemik sih mungkin kita udah ngerti ya pandemik saat ini. Yang dimaksud dengan berselancar di kondisi pandemik dengan pola pendekatan BTC itu seperti apa ya kira-kira? Baik, kita lihat ini videonya ya. Kalau kita lihat di sini ombak yang begitu besar, ada orang berselancar ya sendirian, kelihatan kecil sekali di tengah ombak, tapi dia mampu melewati gelombang ya yang begitu besar. Dia walaupun dia kecil, tetapi dia bisa malah menikmati gelora gelombang laut yang begitu besar. Tidak mudah untuk bisa berselancar seperti ini ya. Kalau saya pikir kegiatan seperti ini butuh suatu keahlian, butuh suatu keterampilan, dan butuh latihan. Karena gelombang itu begitu besar kalau dibandingkan dirinya. Dan alat yang digunakan selancar itu pun juga kecil ya, tapi orang ini mampu mengatasi, melewati ya, dengan keterampilan yang dimiliki. Tentu ini tidak mudah, butuh waktu untuk bisa seperti ini, butuh keterampilan, butuh kemampuan untuk bisa melewati, dan juga cara pandang terhadap ombak yang dihadapinya itu. Baik. Dari video tadi yang bisa kita perhatikan, itu ada hal poin apa saja yang bisa terperhatikan. Yang pertama itu ombak yang begitu besar, ya, yang bergelora.
Kemudian ada orang yang begitu kecil dibandingkan ombaknya. Orang itu terlihat sedemikian rupa, ya, tidak takut terhadap ombak yang begitu besar. Dia bisa menikmati ombak yang dimiliki, yang ada saat itu. Selain itu ada papan selancar juga. Papan selancar ini adalah alat yang digunakan oleh orang tersebut untuk menghadapi ombak yang begitu besarnya. Padahal ombak itu kalau orang tidak mengerti, kalau tidak siap, menakutkan. Tetapi orang ini justru menikmati keberadaan dari ombak itu dengan menggunakan papan selancar. Jadi pola perilaku yang menghadapi semua itu yang disebut ombak tadi, itu pola perilaku yang saya katakan tadi BTC, yaitu bermanfaat, tepat, dan cepat. Jadi saya rinci satu-satu ya. Jadi ombak itu sedemikian besar, tapi orang ini mampu menguasai ombak itu, menikmati ombak itu dengan papan selancar. Jadi orang ini pasti harus berpikir. Dia menggunakan pola perilaku yang untuk semua itu dengan berpikir dengan bermanfaat. Kemudian tepat dan juga cepat. Yang dimaksud bermanfaat seperti apa sih yang digunakan ketika seseorang menghadapi satu gelombang? Dia harus berpikir perilaku yang dia harus lakukan itu seperti apa. Maksudnya perilaku yang kita tampilkan selalu didasarkan atas asas bermanfaat atau manfaat. Bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi diri kita, maupun bagi sesama. Itu pengertian yang saya maksud dengan bermanfaat, dengan B yang pertama, BTC. Bermanfaat dalam hal ini maksudnya perilaku yang kita tampilkan selalu didasarkan atas asas manfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk sesama. Yang kedua, yaitu tepat. Tepat yang dimaksud di sini artinya perilaku kita itu tepat sasaran. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus pikirkan apakah yang saya lakukan ini tepat sasarannya, yang akan tentunya membawa dampak positif. Terus yang ketiga, yaitu cepat. Cepat yang dimaksud di sini, yaitu efek yang ditimbulkan itu dari perilaku kita, itu langsung terdampak, langsung menghasilkan sesuatu. Langsung. Kita langsung tadi pertama di awal, kita berpikirkannya dengan bermanfaat. Ketika itu bermanfaat, apakah juga tepat? Ketika itu tepat, apakah langsung berdampak? Nah, jadi yang dimaksud dengan perilaku BTC, bermanfaat, tepat, dan cepat ini, bermanfaat itu perilaku yang kita tampilkan tadi sudah kita jelaskan adalah bermanfaat bagi diri sendiri, juga sesama, tepat, dan berdampak positif, dan juga berefek langsung, cepat, langsung terjadi. Kira-kira pola perilaku kita ketika berada dalam satu kondisi digambarkan tadi ombak, maka pola perilaku kita harus ingat, yaitu BTC. Ya, dalam kondisi pandemik yang kita alami saat ini, kita memakai pola perilaku bermanfaat, tepat, dan cepat. Jadi ombak yang bergelora yang dimaksud tadi itu kita bisa katakan adalah gelombang kehidupan kita, kesulitan-kesulitan, dan tantangan hidup, segala persoalan yang kita hadapi. Jadi tidak mudah memang. Banyak sekali hal-hal yang di dalam kehidupan kita ini, ya kita mengalami banyak hal persoalan-persoalan, banyak hal tantangan-tantangan, banyak hal kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan apa misalnya?
Ya, kalau dalam dunia pendidikan di mana saya ada, dalam hal belajar, pendidikan, ya, dalam hal bekerja sebagai karyawan, dalam hal kita bersosialisasi, kita juga menghadapi hambatan. Kita tidak bisa bertemu kalau dalam kondisi pandemi kemarin yang begitu pada saat padat-padatnya, saat itu lagi rawan-rawannya, kita tidak bisa bertemu, bersosialisasi dengan teman-teman. Padahal kita ini makhluk sosial, kita kehilangan satu sisi, di mana kita tidak bisa bersosialisasi sebagai manusia saat itu. Jadi gelombang kehidupan dan tantangan itu banyak terjadi pada diri kita, yaitu sakit penyakit, kesulitan menemukan pekerjaan, juga kesulitan keuangan. Situasi pandemik ini menyebabkan banyak kesulitan yang terjadi pada kita. Baik pendidikan, pekerjaan, juga pergaulan. Semua ini harus kita hadapi, karena memang sudah terjadi. Lalu bentuk perilaku kita itu, yaitu tadi, kita harus ingat 3 hal, yaitu bermanfaat, tepat, dan cepat. Jadi tadi kita lihat kalau dari gambar tadi ada orang berselancar di ombak. Yang dimaksud dalam hal ini, ya, kalau kita anggap ombak itu sebagai pandemi, ombak itu sebagai satu keadaan kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi persoalan besar, maka orang ini dia harus mampu melewati ombak, harus menganggap ombak itu sebagai sesuatu yang bisa dinikmati. Itu adalah bentuk dari pola berpikir, ya, atau mindset, atau cara pandang. Ya. Jadi ombak yang begitu besar tidak dianggap sebagai suatu kesulitan, tapi dinikmati. Itu cara pandang orang yang berselancar di ombak tadi. Itu diubah sedemikian rupa. Dia memandang ombak bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dinikmati. Dia menggunakannya sebagai olahraga. Jadi cara pandang di sini, memandang sesuatu persoalan. Selain itu, ketika seseorang itu berselancar, dia juga butuh sehat fisik dan psikisnya, sehat mental. Di sini fisiknya harus kuat kalau dia untuk bisa mampu melewati kesulitan-kesulitan ombak yang dihadapinya itu. Sehat mental, sehat psikis, sehat fisik. Jadi butuh suatu keterampilan menguasai diri, ya. Butuh suatu keahlian untuk dia bisa mampu melewati semua itu. Nah, di sini saya ada satu gambar. Ini saya akan mengungkapkan cara pandang kita. Cara pandang kita selama ini. Kalau kita lihat gambar ini, di sini dari gambar ini kita lihat semuanya adalah piring yang tertelungkup semuanya. Jadi piring ini tertelungkup. Lalu apa yang ini cara pandang kita ya. Lalu apa yang kita bisa? Namun coba konsentrasi. Setelah Anda menemukan satu piring yang terbuka, maka piring-piring tersebut akan terbuka semua secara amazing, ya. Coba jangan berkedip, perhatikan piring itu yang tetap dalam kondisi tertutup. Perhatikan terus dalam kondisi tertutup, semua tertutup. Tetapi cara pandang kita akan berubah ketika satu piring terbuka. Ya. Padahal hanya terlihat satu piring terbuka, maka semuanya akan berubah. Yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Itu adalah cara pandang. Jadi, ini semua cara pandang atau saya sebutnya mindset. Ya. Kalau dari buku yang saya baca ini dari karangan Carol Dweck, ya. Dalam bukunya berjudul Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential. Dweck menyatakan ada 2 jenis mindset.
Jadi ada dua jenis mindset menurut Dweck. Ya. Yang pertama, fixed mindset. Kemudian yang kedua, growth mindset. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan fixed mindset dan growth mindset? Kekuatan pola berpikir fixed mindset melawan kekuatan pola berpikir growth mindset. Ya, kita lihat. Fixed mindset, apa sih fixed mindset itu? Fixed mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kualitas dasar diri, apa yang kita miliki, seperti intelijensi, bakat, dan sifat-sifat yang menetap, seseorang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor genetik atau bawaan. Jadi orang yang berpikir fixed mindset meyakini bahwa keterampilan, keahlian itu bersifat pemberian atau talenta. Mereka juga menghargai hasil akhir yang bagus. Itu yang fixed mindset. Ya. Terus kita lihat yang kedua. Yang kedua itu growth mindset. Apa sih itu growth mindset? Growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar dapat dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi. Jadi kalau tadi inteligensi dan bakat katanya pemberian. Ya. Inteligensi dan bakat adalah hanya merupakan modal dalam hal itu. Kalau menurut orang yang growth mindset. Ya. Jadi inteligensi dan bakat tadi itu merupakan modal awal dari seseorang. Seseorang yang punya pola pikir ini meyakini bahwa keterampilan dan keahlian itu merupakan sesuatu yang bisa dibangun dan dikembangkan. Karena mereka itu sangat menghargai perbaikan atau proses. Namun, ya dari kedua cara pandang ini, ya menurut Dweck, ya, mereka ini dua pandangan berpikir ini tidak begitu saja dikotomi. Jadi artinya seseorang yang begini akan begini, seseorang yang begitu akan begitu. Ya, jadi perbedaan reaksi antara orang yang fixed mindset dan growth mindset ketika menghadapi tantangan dan kegagalan dalam situasi tertentu, fixed mindset dan growth mindset bukan sesuatu yang dikotomi, yang sudah menetap, yang seperti itu. Dia bisa digeneralisasikan sebagai satu situasi. Bisa saja seseorang saat ini dia menjadi fixed mindset, saat lain dia bisa menjadi growth mindset. Jadi tidak selalu fix begitu ya. Jadi mindset tidak bersifat genetik dan tidak bersifat permanen. Pada dasarnya setiap orang memiliki percampuran dari kedua mindset itu. Dan seseorang dapat berubah secara ekstrim dari satu mindset ke mindset yang lainnya karena dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi itulah perbedaannya. Manusia itu selalu berkembang karena dia adalah ciptaan Tuhan, dia terus berkembang. Dia sangat dipengaruhi oleh situasi di mana dia berada, sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Kita menghadapi pandemi pun itu juga membuat kita berubah, dipengaruhi oleh situasi yang seperti itu. Nah, teman-teman, lalu apa yang bisa kita lakukan agar tetap sehat mental dalam menghadapi situasi pandemik ini? Kira-kira apa yang bisa kita hadapi supaya kondisi kita ini tetap sehat, ya, dalam kondisi yang memang tidak mudah kita hadapi ya. Ketika pandemik terjadi, belajar pun harus online. Tidak ada sentuhan fisik secara langsung. Ya, itu mempengaruhi pola bentuk pembelajaran yang terjadi. Tidak ada tatapan langsung, itu juga mempengaruhi. Ketika kita bekerja, kita pun juga mengalami kesulitan. Tetapi
situasi ini justru membawa satu perubahan lain, satu keberuntungan lain, di mana saat-saat dulu ketika kita mau belajar, kita harus misalnya belajar di luar negeri, ya di Amerika atau di China atau di Eropa, kita harus ke sana. Sekarang kita bisa saja belajar di Indonesia dengan dosen di negara lain, di situasi atau di tempat yang berbeda lain. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar tetap sehat dalam menghadapi situasi pandemik ini? Tadi sudah disampaikan ada 3 poin, yaitu bermanfaat, tepat, dan cepat dalam berperilaku kita. Lalu kita juga diberi pengertian tadi bahwa semua itu bermanfaat, tepat, dan cepat itu dipengaruhi oleh mindset kita. Mindset yang ada di kepala kita ini. Bagaimana kita memandang situasi pandemik ini, apakah kita mau tetap sehat atau kita menjadi sakit? Itu semua dipengaruhi oleh mindset kita. Tetapi di sini disampaikan kondisi ini, kita harus selalu menggunakan pola perilaku yang tadi saya katakan, ada 3 poin, bermanfaat, tepat, dan juga cepat. Jadi untuk kita tetap sehat, kita harus berdasarkan pola pendekatan, yaitu bermanfaat, tepat, dan cepat. Ya, kita tidak bisa berlama-lama sekarang. Kita akan ketinggalan. Ketika kita mau melakukan sesuatu bermanfaat atau tidak, itu kita harus pikirkan. Sudah menjadi dasar kita bertindak. Kemudian, apakah yang kita lakukan ini benar-benar tepat? Ya, tepat sasarannya. Atau malah melenceng, jadi buang-buang waktu. Dan setelah itu, hasilnya pun juga langsung tepat. Jadi, untuk kita tetap sehat mental, jadi kita harus ingat tadi 3 poin ini pendekatan. Bermanfaat, tepat, dan cepat. Dan semua itu ada di kepala kita. Bagaimana kita memandang situasi kesulitan yang kita hadapi. Sehat mental dalam hal ini apakah definisinya? Sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera. Mampu mengenali potensi dirinya, mampu menghadapi pendekatan, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Ini definisi ini dari WHO pada tahun 2015. Jadi seseorang dikatakan sehat mental itu ketika seseorang itu berada dalam kondisi sejahtera, mampu mengenali dirinya, potensi-potensi yang ada, mampu menghadapi ketekanan-tekanan sehari-hari, dan berkontribusi dalam lingkungan sosialnya. Tapi semua ini bagaimana supaya kita bisa seperti itu, sehat mental itu? Bagaimana kita bisa sejahtera? Bagaimana kita bisa mengenali potensi-potensi diri kita? Bagaimana kita mampu menghadapi tekanan-tekanan sehari-hari? Bagaimana kita juga mampu berkontribusi di lingkungan sosial kita? Untuk sehat mental, semua ini saya menggunakan 3 pedoman tadi, yaitu bermanfaat, tepat, dan cepat. Bermanfaat, tepat, dan cepat itu ada di mindset kita, di kepala kita ini. Jadi kita harus ingat ketika kita mau berperilaku, berpola, bertingkah laku, bersikap, berpikir, semua itu berdasarkan 3 poin ini. Bermanfaat, tepat, dan cepat. Jadi untuk kita bisa sehat mental, maka kita juga produktif. Salah satu karakteristik individu yang sehat mental itu mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat sesuai dengan bidang kerjanya, keluarga, komunitas, dan di antara teman-teman semua dia bisa produktif. Saat masa pandemi, kebijaksanaan pemerintah untuk bekerja dari rumah selama masa pandemik di COVID-19 ini bisa dimaknai secara positif bahwa produktivitas tidak diukur dari di mana lokasi kita bekerja.
melainkan seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan untuk sesama. Jikalau kita stres di masa pandemi, apakah kita bisa dikatakan sehat mental? Apa sih stres itu? Menurut WHO, stres yang muncul selama masa pandemi dapat berupa ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang lain yang disayangi atau kesehatan orang-orang di sekitar. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ketakutan dan kecemasan ini bisa mendatangkan stres, apalagi ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan itu akan membuat orang tidak logis lagi berpikir. Mindset-nya akan terganggu. Pola berpikir, logikanya semua akan terganggu. Pola tidurnya pun juga akan terganggu. Bukan hanya pola tidur, tapi pola makan pun juga akan terganggu kalau orang stres. Terus selain itu juga akan mengalami kesulitan untuk tidur dan untuk konsentrasi. Juga memperparah kondisi fisik seseorang. Kalau orang stres, maka mungkin saja lambungnya akan menjadi sakit. Seseorang yang memang memiliki riwayat penyakit kronis atau gangguan psikologis, misalnya MAH gitu, itu kalau stres itu akan menimbulkan semakin keparahan. Jadi mau nggak mau harus menggunakan obat. Jadi semua hal ini, ada 5 poin ini adalah sumber yang saya dapatkan dari WHO tahun 2019 dari mental health pada saat pandemi, ya. Jadi kelima hal ini, orang yang dalam kondisi stres seperti ini akan terganggu kesehatan mental. Jadi kita harus hindari stres. Caranya yaitu perhatian penuh. Mindfulness adalah sesuatu kondisi di mana pikiran, perasaan, tubuh kita berada pada saat ini. Tidak mengembara ke masa lalu maupun ke masa depan, serta tidak bisa non-judgmental. Ya. Itu kita harus seperti itu untuk menghindari stres, supaya kita memiliki kesehatan mental. Terus selain itu apa? Selain itu juga guide imagery atau petunjuk, atau artinya ketika kita membayangkan sesuatu yang menyenangkan, ya, dengan berbagai modalitas seperti visual, auditori, dan kinestetis untuk membantu mengingat imajinasi yang positif. Itu untuk membantu menghindari stres kita. Meskipun kenyamanan ini bersifat jangka pendek, namun bisa menjadi pertolongan pertama psikologis dalam menanggulangi kecemasan berlebihan. Self-talk, ya, diskusi dengan diri sendiri, kenapa saya mesti begini, dan sebagainya. Ya. Itu berbicara kepada diri sendiri dengan kalimat positif. Perlu diketahui bahwa emosi cenderung dipengaruhi oleh pikiran kita. Pikiran kita sangat tergantung dari bagaimana kita menafsirkan suatu peristiwa. Penting untuk kita perbaiki kembali apa yang sudah terjadi, isi pikiran kita, karena pikiran yang positif akan meningkatkan suatu kualitas emosi dan perasaan. Terus yang terakhir, expressive writing atau tulisan ekspresif, ya, kita menulis, merefleksikan pikiran-pikiran dan perasaan yang kita miliki, yang kita alami semasa pandemi ke dalam bentuk tulisan. Itulah self-healing untuk menghindari stres. Jadi, tadi kita sudah lihat ombak, kita sudah lihat orangnya, kita sekarang lihat papan selancarnya yang dipakai berselancar. Jadi papan selancar itu diartikan sebagai keahlian, keterampilan bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan atau melalui kondisi atau situasi yang sulit yang kita hadapi. Ini kok nggak jalan ya?
bersosialisasi, terkoneksi dengan sesama, dengan media sosial, sarana-sarana mendapatkan informasi. Ya. Memiliki sumber terpercaya untuk ketika kita situasi pandemik saat ini, tadi dikatakan sama siapa tadi ya, Pak Frankie Jingga. Jadi kondisi di mana digitalisasi itu tidak terhindarkan. Termasuk kita makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu digitalisasi itu sedemikian rupa mempengaruhi kita di masa pandemi terutama saat ini. Ya, bijak dalam menyaring informasi itu perlu sekali. Ya, jadi ketika kita bersosialisasi, ya kita juga dunia digital begitu mempengaruhi kita. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi hal ini, begitu kalau saya bilang media sosial yang adalah salah satu media untuk kita bersosialisasi dengan digital, ya, dalam kondisi pandemik ini juga bisa membuat kita menjadi bertambah stres, atau kita bisa memiliki keahlian untuk bagaimana supaya kita mampu melewati itu, memandang kesulitan atau situasi pandemik ini menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati, seperti orang yang berselancar tadi. Nah, salah satunya adalah dalam hal media sosial. Saya selalu memakai istilah DDTJ. Apa itu DDTJ? Ya, DDTJ ini adalah untuk menghindari kekhawatiran kita. Ya, DDTJ itu yang pertama adalah duduk. Ya, duduk itu adalah satu gerakan motorik di mana kita memposisikan diri. Ya, duduk itu membutuhkan suatu kondisi di mana kita berkondisi motorik kita, posisi kita tepat. Ya. Duduk dalam hal ini saya artikan sebagai mendapatkan posisi untuk memantau. Jadi ketika kita sebagai makhluk sosial, ya, untuk di dalam kondisi pandemik ini, informasi yang kita terima, kita dengar. Pertama tadi duduk, dalam posisi duduk, kita memantau. Setelah kita memantau, kita dengar. Bagaimana kita bentuk mendengar. Ketika kita mendengar, kita menggunakan indera-indera kita. Jadi kita jangan sembarangan menerima setiap informasi begitu saja, itu akan mempengaruhi kita. Jadi kita harus dengar dengan baik-baik, dengan teliti. Apakah informasi yang kita terima ini sudah benar, sudah tepat, atau berupa sesuatu yang hoaks yang mempengaruhi kita. Jadi ketika kita menggunakan indera kita, telinga, mata, perasaan, dan rasa, semua indera kita harus setiap informasi yang masuk kepada kita harus perhatikan dengan baik. Sehingga informasi itu sungguh-sungguh membantu kita, bermanfaat untuk kita. Setelah itu, setelah kita terima informasi tersebut, kita dengar, maka kita tanya, ini benar gak ya? Seperti apa ya? Kita gunakan logika pikir kita. Ya, kita menggunakan kognisi kita, pikiran kita. Apakah informasi ini layak untuk saya percayai atau saya buang karena ini tidak perlu. Ya. Jadi pikiran, logika yang sehat dalam hal menganalisa setiap informasi itu diperlukan. Jadi D yang pertama, kita duduk, kita menerima informasi, kita lihat situasi dengan mendengar, menggunakan indera-indera kita. Dan kemudian kita tanya menggunakan kognisi kita. Lalu kita jawab. Artinya, jawab itu artinya merupakan satu kepastian dari informasi yang kita terima. Sehingga media sosial yang sekarang ini sudah sulit kita kontrol. Sangat begitu luasnya sekali. Ya, sangat luas, banyak sekali. Kita harus saring. Sumbernya dari mana? Itu salah satu bentuk DDTJ yang kita lakukan. Sumbernya siapa? Isinya apa? Siapa yang berbicara? Apakah yang berbicara ini benar-benar orang tersebut? Nah, lalu untuk itu semua adalah jawab. Jawab itu artinya, oh, kita mendapatkan kepastian. Misalnya ada informasi, oh ini Gusmus mengatakan begini. Kita tahu Gusmus itu harus tahu siapa itu Gusmus.
Atau Gus Dur, siapa itu Gus Dur? Atau Jokowi sebagai presiden kita. Ada mengatakan seperti ini. Nah, kita harus lihat apakah seorang presiden mengeluarkan pernyataan itu benar-benar. Terus dari mana sumber yang menyampaikan? Semua itu akan membentuk kita, akan membuat kita ketika kita menghadapi pandemi ini, media sosial yang bisa menjadi membuat kita stres, kita tahan dengan pola DDTJ ya untuk media sosialnya sehingga kita menjadi tetap sehat. Jadi informasi seputar COVID kita saring ya dengan resep DDTJ. Yaitu apa DDTJ tadi? Informasinya harus reliable. Selain itu batasi waktu dalam membaca berita. Jangan kita semua kita baca yang nggak perlu juga kita baca. Tidak semua informasi dari berbagai sumber harus kita ketahui. Saring informasi sebelum kita sharing, sebelum kita bagikan. Jadi ada hal-hal tidak semua sumber kita harus ketahui. Ada sumber-sumber yang tidak perlu kita baca karena isinya sampah. Tetapi sumber-sumber yang memang reliable, capable, itu memang patut kita jadikan sumber. Sehingga akhirnya informasi itu akan membentuk kita, akan membawa kita untuk tetap sehat mental. Jadi hal ini akan menghindari kekhawatiran. Hal ini akan menghindari stres kita dalam menghadapi pandemi. Jadi menurut World Health Organization pastikan bahwa kita hanya mempercayai informasi mengenai COVID-19 yang dapat dipercayai atau valid atau reliable dari WHO, salah satu yang reliable information. Jadi untuk kita tetap sehat mental, kita bisa perhatikan ada hal-hal yang saya suka dengan kalimat ini. Ada hal-hal yang memang dapat kita kendalikan atau kita ubah. Tapi ada hal-hal juga yang tidak bisa kita kendalikan, di luar kemampuan kita, atau tidak bisa kita ubah. Namun, semuanya itu kita harus juga memiliki keahlian untuk membedakan antara yang bisa kita ubah atau yang bisa kita kendalikan dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau yang tidak bisa kita kendalikan. Kita harus memiliki hikmah. Kita harus memiliki pengetahuan. Dari mana itu kita peroleh? Yaitu tadi, bisa dari sebuah media sosial. Bisa dari kita membaca banyak dari buku. Kita bisa juga mendapat berita dari televisi dan media sosial yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita mendengar berita, kita harus benar-benar saring dengan 4 poin tadi, DDTJ. Yaitu duduk, dengar, tanya, dan jawab. Poin ini perlu menjadi poin kita, ya. Selain tadi BTC, bermanfaat, tepat, dan cepat. Jadi salah satu cara kita untuk bisa lebih segar lagi, lebih sehat lagi, yaitu dengan bersyukur adalah salah satu cara menikmati hal-hal yang tidak bisa kita ubahkan. Ya, kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa ya saya begini ya, kenapa ya saya begini. Ada hal-hal kita harus mensyukuri. Hal-hal yang memang sungguh-sungguh sudah tidak bisa kita ubah. Karena tidak semua hal bisa kita ubah. Misalnya, saya harus kembali jadi anak muda lagi, itu kan tidak mungkin. Ya, saya tetap muda, tapi muda dengan usia saya, dengan berpikir saya. Itu yang bisa saya kendalikan. Tetapi dalam hal usia, saya tidak bisa tetap berusia menjadi 20 tahunan, itu tidak bisa. Jadi bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Itu menjadi salah satu poin yang menguatkan kita. Itu adalah salah satu pendekatan spiritual kita. Jadi pahamilah bahwa Tuhan turut bekerja bersama kita. Tuhan turut bekerja bersama kita. Jadi saya ulangi sekali lagi. Pahami dan mengerti bahwa Tuhan turut bekerja bersama kita. Mengendalikan segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dengan memahami hal ini,
maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi ketika kita bisa mengendalikan sesuatu, maka Tuhan akan turut campur di dalamnya. Tuhan akan membantu kita. Itu poin yang penting buat kita. Jadi tetap semangat dan tetap berjuang sambil tetap menjaga kesehatan dengan harapan bahwa pandemi 19 ini akan berakhir. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar tetap sehat, tetap semangat menghadapi kondisi pandemi ini? Yaitu dengan menerapkan 3 pendekatan tadi. Yaitu apa? Bermanfaat, tepat, dan cepat. Contohnya, kita hidup bersih dan sehat. Itu sangat bermanfaat. Dan sangat tepat untuk kondisi saat ini. Dan juga hasilnya pun nyata. Ketika kita hidup bersih dan sehat, itu bermanfaat sekali. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi buat lingkungan kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Semua akan, kalau kita bisa hidup bersih dan sehat, maka masyarakat kita akan menjadi bersih dan sehat. Hal lainnya yang bermanfaat, yaitu olahraga secara teratur. Tepat nggak? Sangat tepat dengan kondisi saat ini. Olahraga teratur itu akan membantu daya tahan tubuh kita, imunitas kita bertumbuh terus. Mengembang terus. Kita akan mampu menangkal penyakit-penyakit. Dan itu efeknya jelas sekali langsung. Tepat sekali. Dan juga berpikir positif. Kita jangan berpikir bahwa, aduh saya bisa apa ya? Setiap kita itu unik. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama persis. Setiap kita memiliki kelebihannya masing-masing. Selain ada kelemahan. Oleh karena itu, kita harus berpositif thinking. Berpositif, berpikir kita harus tetap. Tuhan mau memakai kita. Tuhan menciptakan kita, pasti ada satu misi dalam kehidupan kita yang Tuhan inginkan. Dan banyak lagi contoh-contohnya untuk kita memanfaatkan, mempraktekkan pola 3 cara ini, yaitu bermanfaat, tepat, dan cepat. Menerapkan hidup bersih dan sehat, ya, olahraga teratur tadi sudah disampaikan, berpikir positif menghadapi pandemi. Berpikir positif adalah salah satu metode dari perilaku BTC, yaitu bermanfaat, yang mampu menghindari kecemasan atau ketakutan yang berlebihan dengan cepat. Dan dia tepat sekali. Karena ketakutan yang berlebihan akan membuat logika berpikir jadi buntu. Ini salah satu cara yang digunakan untuk orang-orang yang tidak baik, ya. Dia menyebarkan isu, misalnya kadang-kadang kita sering melihat ada gambar-gambar yang menakutkan, ya. Ada share-share atau forward-forwardan yang kita terima yang memberi rasa ketakutan. Itu sebenarnya adalah psikologi massa di mana masyarakat dibuat menjadi takut. Karena ketika satu kondisi di mana seseorang itu takut, maka logikanya akan menjadi buntu. Jadi oleh karena itu, ya, kita harus ingat, ketika kita menerima setiap berita dari media sosial yang kita terima, kita harus terapkan 4 hal tadi. DDTJ, duduk, tanya, dan jawab. Ya. Berita itu kita, dan dari mana asalnya, kita benar-benar saring sebelum kita sharingkan kembali kepada orang lain. Karena ketika kita mau sharingkan, kita harus menggunakan lagi. Sharing adalah pola perilaku. Men-sharingkan kembali itu pola perilaku. Kita harus pikirkan lagi BTC-nya. Bermanfaatkah kalau saya sharing? Tepatkah waktunya saya sharing? Atau cepatkah efeknya? Efek yang ingin dicapai oleh itu. Jangan-jangan kita dijadikan alat untuk menyebar ketakutan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan kita sembarangan men-sharing. Kita meyakini bahwa salah satu sumber yang memang reliable adalah pemerintah, WHO, dan badan-badan kesehatan negara yang memang kita ketahui sungguh-sungguh reliable.
Selain itu mungkin juga dari Kompas misalnya ya, atau sumber-sumber lain yang memang berarti. Jadi berpikir positif ini juga tetap harus dibarengi oleh sikap realistis. Jangan mentang-mentang positif tidak realistis kondisinya, itu juga nggak benar. Malah jadi terjadi kesenjangan berpikir. Jadi berpikir positif itu juga harus tetap dibarengi oleh sikap realistis bahwa COVID ini memang berbahaya, ya. Jangan mentang-mentang wah Tuhan akan menolong saya, pasti menolong. Pokoknya saya nggak perlu bermasker, saya nggak perlu vaksin, itu juga nggak benar. Memang pas positif Tuhan menolong, benar. Tetapi harus realistis juga bahwa memang COVID itu berbahaya dan berpotensi mendatangkan kematian sebagai salah satu pola berpikir kita yang tepat, bermanfaat dan cepat ini, yaitu kita harus tetap bersikap positif yang realistis. Ini tepat sekali. Ini adalah salah satu pola berpikir atau pola perilaku yang dari BTC tadi. Jadi ada 3 pola dasar pendekatannya, yaitu mindset, sehat mental, dan keterampilan. Jadi dukungannya adalah keterampilan bersosialisasi, keterampilan bermedia sosial, ya. Terus keterampilan mendapatkan sumber yang terpercaya. Jadi salah satu bentuk sosialisasi kita terampil bersosialisasi kita bisa seperti saya dalam hal ini saya masuk dalam yayasan pendidikan ya ke majelis pendidikan ya itu juga salah satu. Terus media sosial yang kita harus saring ya. Dan kita harus tahu sumber-sumber yang terpercaya itu seperti apa, yang mana saja. Salah satu yang perlu kita yakini dari semua yang sudah saya sampaikan ini, sebelum saya akhiri, poin inilah bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk tetap bersandar pada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada jalan dan akan membuat kita bertambah dewasa, mendapatkan berkah darinya. Jadi setiap situasi yang kita hadapi, setiap kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi, itu membimbing kita untuk lebih baik lagi, lebih mampu lagi, lebih dewasa lagi, lebih mandiri lagi. Karena di situ ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Kita merupakan bagian dalam mencipta bersama Tuhan. Kita membentuk keluarga, itu kita adalah mencipta bersama Tuhan membentuk keluarga. Ketika kita membentuk organisasi, itu juga Tuhan bersama kita menciptakan sebuah organisasi. Ketika kita membuat sebuah perusahaan, di situ juga Tuhan berkarya bersama kita membentuk sebuah perusahaan. Ketika kita bekerja pun di situ Tuhan ada bersama kita menghasilkan suatu pekerjaan yang bermanfaat untuk sesama, bukan hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga untuk sesama. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu video yang bagus menurut saya sebagai pesan. Mungkin teman-teman sudah melihat ini. Ini videonya.
Tetaplah dan ingatlah untuk selalu bermanfaat, tepat, dan cepat. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya stop sharing. Saya serahkan kembali kepada moderatornya. Silakan.